wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifada wal-hadd 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma akrimna bi nuril ilmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita ucapkan dengan lisan kita alhamdulillah, karena Allah masih memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa hadir ke rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah. Sambil kita niat i'tikaf di sini, juga kita niat untuk menghadiri majlis ilmu yang mudah-mudahan mendapatkan keberkahan bagi kita di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan juga kita bisa hadir di sini untuk mencari ilmu yang mudah-mudahan ilmu tersebut bermanfaat bagi kita ketika kita membutuhkannya, ketika saat-saat kita perlu kepada pengarah, dan mudah-mudahan ilmu ini bisa menjadi petunjuk bagi kita, sehingga kita tidak berjalan di dalam kesesatan tetapi di dalam cahaya ilmu yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami ingatkan kembali, mari sama-sama kita perbaiki niat kita. Kita hadir niat karena Allah, mencari ilmu Allah, duduk i'tikaf di rumah Allah, dan juga dengan niat-niat yang lain. Apapun hajat kita bisa kita hadirkan dengan niat kita. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas beberapa hal penting tentang amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita pertama kali melihat kemungkaran, maka yang harus kita lakukan adalah pengenalan dan pengakuan bahwa itu mungkar, dan memberitahu kepada orang bahwa itu mungkar, dan menghalanginya dengan kelembutan, dengan penuh kasih sayang. Seandainya ini bisa bermanfaat, maka cukup dengan cara ini. Jika tidak mampu, tidak berhasil dengan kelembutan, maka silahkan dinasihatin dengan agak keras, lebih kepada menakutkan tentang imbas daripada kemungkaran yang sedang dikerjakan. Jika tidak mampu juga tidak berhasil, maka berpindahlah kepada menghalanginya dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita, dan dengan mempergunakan bahasa yang lebih keras. Dan mubasyarah taghyirul munkar bil fi'li, yaitu dengan cara kita langsung mengubah kemungkaran tersebut dengan perbuatan kita. Ini yang pertama, memberitahu tentang kemungkaran dan dengan kelembutan dan menasihati dan dengan cara menakutkan. Ini semua orang mampu mengerjakannya. Semua hamba Allah mampu untuk melakukannya. Jadi hanya sedikitlah orang-orang yang beralasan untuk menegah kemungkaran dengan cara semacam ini. Sedangkan yang ketiga, yaitu dengan kekerasan, dengan mengubah kemungkaran tersebut langsung dengan tangan kita, ini tidak mungkin dan tidak mampu kecuali orang yang mau mengorbankan dirinya karena Allah, orang yang mau berjihad dengan hartanya dan dengan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kebiasaannya dari arah para pemerintahan. Hanya orang-orang yang berani untuk menegah hal ini dan memiliki kekuasaan, dan mereka ini tidak takut dengan celaan dari orang yang mencela, adalah orang yang berani mengorbankan dirinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang intinya, seorang manusia tidak boleh untuk beralasan demi membantu agama Allah dengan cara menegah kemungkaran dan mengajak orang kepada yang ma'ruf.
Yang pertama dengan kelembutan, menampakkan kasih sayang jika ini bisa berhasil. Kalau tidak, maka dilanjutkan dengan cara yang telah kita sampaikan tadi. Mudah-mudahan dengan cara ini membawa keberkahan bukan cuma kita, bahkan nanti disebutkan ketika kita menghalangi orang lain melakukan kemungkaran, itu terjadi juga kembali manfaatnya bagi kita masing-masing. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa kadzalika yanbaghi lil insan yakuna 'amilan bima ya'muru bihi mujtaniban lima yanha anhu. Begitu juga sepantasnya bagi seorang manusia untuk dia lebih duluan beramal, lebih duluan melakukan dengan apa yang diperintahkan kepada orang lain, dan lebih duluan menjauhi bagi apa yang dilarang kepada orang lain. Ini adab dan bahkan termasuk salah satu cara berhasil dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebelum menyampaikan kepada orang lain, kita sudah duluan mengerjakannya. Sebelum menghalangi orang lain, kita sudah duluan menjauhinya. Sehingga orang lain merasakan bahwa pantas, cocok. Jangan sampai orang mengatakan, ngapain ngelarang orang sedangkan kamu atau keluarga kamu masih mengerjakannya. Fa innahu yakunu li kalamihi waqa'a fil qulub. Karena sesuatu yang sudah dilakukan oleh dia sendiri dan dia menjauhi hal tersebut, hal-hal yang tidak baik, baru menyuruh orang lain dan menghalangi orang lain, ini lebih terasa ke dalam hati. Wa haibatan fis sudur, dan akan mendatangkan kewibawaan dalam dada. Wa qad warada al-wa'id asy-syadid fi haqqi man ya'muru bil khairi wa la ya'ti wa yanha 'anil syarri wa ya'ti. Wa hadha huwa al-afdal wal aula. Sudah datang, sudah pernah disebutkan dalam hadis, akan dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala juga tentang orang yang menyuruh orang lain dengan kebaikan sedangkan dia tidak mengerjakannya, dan menghalangi orang lain daripada keburukan sedangkan dia mendatanginya, menghalangi orang lain daripada keburukan, dia mengerjakannya. Nah, ini ada ayat-ayat bahkan hadis-hadis tentang teguran bagi orang semacam ini. Atamuruna an-nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Allah Subhanahu wa taala contohnya mengatakan, atamuruna an-nas, apakah engkau menyuruh orang lain? Atamuruna an-nas bil birri, dengan kebaikan, wa tansawna anfusakum, dan engkau lupa dengan diri sendiri. Kemudian di akhir, afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Ini teguran sangat keras. Maka hendaknya sebelum kita memerintahkan orang lain, kita duluan sudah mengerjakannya. Sebelum kita menghalangi orang lain, kita duluan sudah menjauhi dan meninggalkannya. Wa hadha huwal afdal wal aula, dan ini merupakan hal yang paling afdal dan lebih aula. Wa illa fa'ala al-insan ay ya'mura wa yanha wa in kana ghayra 'amilin bima yad'u ilaihi. Ini cara yang lebih afdal. Karena seandainya tidak, kadang kita belum beramal atau kita belum menjauhi hal yang kita larang orang lain, maka juga bagi seorang manusia tetap harus melakukan amar ma'ruf dan menagah daripada kemungkaran walaupun dia sendiri belum beramal dengan apa yang disuruh kepada orang lain. Ya, secara umum kita tetap, walaupun kita belum mengerjakannya, walaupun kita belum menjauhi larangan tersebut, kita tetap harus menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang lebih afdalnya tadi, yang lebih aula, kita duluan mengerjakan dan kita duluan menjauhi larangan tersebut, baru kita suruh orang lain. Namun jika tidak, tetap bagi kita tidak boleh beralasan untuk berhenti daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Fa innal 'alim alladhi la ya'mal bi'ilmihi wa la yu'allimhu an-nas akhassu halan wa ashaddu 'iqaban min alladhi yu'allim wa la ya'mal, wallahu a'lam. Kenapa semacam ini? Karena orang yang berilmu, orang yang tahu, yang dia tidak beramal dengan ilmu dan dengan pengetahuannya, juga dia tidak mengajarinya kepada manusia yang lain, ini lebih hina keadaannya dan lebih besar iqabnya, lebih berat siksaannya dibandingkan orang yang mengajari orang lain sedangkan beliau belum mengamalkannya.
Tingkatan yang paling afdal, duluan dia beramal baru suruh orang lain. Duluan dia menghindari hal larangan tersebut baru menyuruh orang lain untuk menghindarinya. Ini yang paling afdal. Tingkatan yang selanjutnya adalah menyuruh kepada orang lain walaupun dia sendiri belum mengerjakannya. Kenapa? Karena ini lebih baik keadaannya dibandingkan orang yang sudah mengetahui, tidak beramal, tidak juga menyuruh orang lain, tidak juga mengajarkan kepada orang lain. Ini lebih rendah keadaannya. Baik, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang selalu melihat kebaikan kepada orang lain dengan pandangan kita, dan kita harapkan kebaikan tersebut ada pada mereka. Wahdharu ma'asyaral ikhwan, arsyadakumullah minal mudahanah fid din. Wa ma'naha ay yaskutal insan anil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wa in qawli al haqqi wa kalimatil adli tam'an fin nasi wa tawaqqu'an lima yahsulu minhum min jahin aw malin aw hadin min hududid dunya. Faqallama fa'ala dhalika ahadun illa adallahu Allah wa ahanahu wa sallata alaihi an-nas wa hurima ma yarjuhu mimma fi aydihim. Dan hati-hati olehmu wahai saudaraku sekalian, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kalian. Apa hati-hati? Juga hati-hati dan menghindari oleh kalian, hindari oleh kalian daripada mudahanah dalam agama. Apa arti mudahanah? Yaitu seorang manusia diam daripada amar ma'ruf dan diam daripada nahi daripada mungkar, diam daripada berkata benar, diam daripada berkata kalimat yang adil karena mengharapkan sesuatu pada manusia. Dan ini yang sering terjadi. Banyak dari kita yang masih tidak berani berbicara ketika melihat orang lain melakukan kesalahan, tidak berani mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, tidak berani mengatakan perkataan yang benar, tidak berani mengatakan kalimat yang adil. Kenapa? Karena ada harapan sesuatu pada orang tertentu. Karena kita berharap sesuatu pada orang yang kita mau, yang kita berdiam diri. Dia lebih memilih diam dibandingkan kita menegurnya, takutnya sesuatu yang kita harapkan dari dia terhenti. Biasanya bawahan ke atasan ataupun kawan kepada kawan yang lain. Kenapa enggak berani negur kawan saya? Kenapa enggak berani tegur? Takutnya nanti saya enggak dibantu lagi. Kenapa enggak berani tegur? Takutnya. Kenapa enggak kamu katakan kebenaran? Karena itu orang tua saya. Ini hati-hati. Bahkan ada sebahagian yang lebih hina lagi, mengharapkan sesuatu daripada dunia, daripada manusia, sehingga lebih memilih diam untuk menyuruh seseorang pada kebaikan dan menghalangi seseorang daripada kemungkaran. Lebih memilih diam daripada mengatakan perkataan yang benar, hanya harapan tersebut. Wa tawaqqu'an lima yahsulu minhum min jahin aw malin, atau karena emang ada harapan sesuatu daripada mereka, daripada kedudukan atau harta, atau hadin min hududid dunya, atau satu bahagian daripada segala bahagian-bahagian dunia. Kita tidak berani mengajak orang lain kepada ma'ruf dan menghalangi orang lain kepada kemungkaran karena ada harapan jabatan daripada orang tersebut, karena ada harapan harta daripada mereka, ada harapan sebahagian daripada keinginan dunia daripada mereka. Ini hati-hati. Tapi begitu hinanya kita, lebih mendahulukan hal duniawi dibandingkan kita menyampaikan hal ukhrawi. Ada yang lebih parah lagi, malah mendukung dan membenarkan kesalahan dengan mencari dalil dan alasan-alasan yang kira-kira bisa dibawa arah ke situ, padahal tidak sesuai dengan kenyataan. Cari ayat, cari hadis pendukung kepada saudara-saudara ataupun kawan-kawan yang kita tahu bahawa yang mereka lakukan adalah kesalahan. Ini hati-hati. Faqallama fa'ala dzalika, maka setiap kali seorang melakukan hal demikian, ini tidak akan ada kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan dia dan Allah akan merendahkan dia. Wasallatu alaihin nas, dan manusia akan menjadi pemimpin, dia selalu ditindas, pemimpin yang menindas dia. Dan juga wa hurrima ma yarjuhu mimma fi aidihim,
dan Allah akan menghalangi apa yang diharapkan pada tangan mereka. Berharap sesuatu kebaikan daripada dunia kan, sehingga kita memilih tidak berani berbicara. Ini bisa jadi dia akan selalu tertindas, akan dipimpin oleh pemimpin semacam ini, dan yang paling sedih, Allah menghina orang ini dan juga Allah akan menghalangi apapun yang dia diharapkan pada manusia tersebut. Ketika ada di kampung kita sudah tahu bahwa itu salah, kita enggak berani bilangin karena takut jabatan kita dicabut, takut kita dipecat. Ini bisa jadi kita tetap dengan jabatan yang ada, atau bisa jadi jabatan tetap akan dicabut. Sedangkan kita sudah salah dengan keadaan semacam ini. Ini harus benar-benar kita teliti, jangan sampai kita termasuk golongan orang yang semacam ini. Ini disebutkan mudahana fiddin. Orang diam ketika melihat satu kesalahan atau tidak berani mengajak orang kepada ma'ruf dan tidak berani mengatakan kebenaran. Wa ammal mudarah fahiya mubahah wa rubbama tandubu wa rubbama tundabu wa ma'naha ay yabdul al insan syai'an min dunyahu li salahi dinihi aw li salahi dunyah aw li salamati 'irdihi min madammati ahli syarr. Adapun mudarah, ada satu istilah lagi, mudarah. Ini dibolehkan. Mudarah ini dibolehkan, bahkan kadang-kadang disunnahkan. Apa maksud mudarah? Itu seseorang mengorbankan sesuatu daripada dunianya untuk kebaikan agamanya. Tiada mengeluarkan sebahagian daripada dunia untuk menyelamatkan agama. Ini masih bagus, bahkan kadang-kala disunnahkan. Seandainya kita mengeluarkan sebahagian daripada harta kita, maka agama kita akan selamat. Semacam kalau datang pencuri dan sebagainya, orang pembegal dan sebagainya, kalau kamu tidak memberikan hartamu, maka kamu akan saya bunuh, atau kamu akan saya siksa. Ini kebaikan bagi kita untuk agama kita, atau untuk dunia kita, atau untuk keselamatan harga diri kita daripada kehinaan daripada orang-orang yang tidak baik. Ini dibolehkan. Artinya boleh kita mengeluarkan sebahagian daripada dunia kita untuk kebaikan agama atau dunia, atau untuk harga diri kita. Ini hal yang dibolehkan, bukan mudahanah. Wa fil hadits ma waqa bihi al-mar'u 'irdahu fahuwa lahu sadaqah. Apa yang bisa menjaga dengannya akan seseorang daripada kehinaan harga dirinya, maka yang dikeluarkan itu merupakan sedekah. Fa idza istaqfal insan ma yakhafu min syarril asyrar bima la yadurruhu fi dunya fi dinihi lam yakun alaihi fi dhalika ba's wala junah insyaallah. Walakin al-udul 'anil asyrar wa mujanabatihim ahsan min dhalika wa ahwat. Ketika seorang merasa cukup akan terhindar daripada apa yang ditakuti yang akan dikerjakan oleh orang-orang jahat, yang dilakukan oleh orang jahat ini bisa memudaratkan agama, kita pergunakan sebagian harta untuk menghalangi biar enggak rusak agama kita, maka ini sesuatu yang dibolehkan dan tidak ada dosa. Walakin tetapi berpaling daripada keburukan dan menjauhi mereka ini lebih baik dibandingkan demikian, dan ini lebih pasti. Yang lebih afdal kita menjauhi mereka. Artinya kita mengorbankan sebahagian harta kita untuk menyelamatkan agama. Ini bagus. Kalau kita tahu bahwa ada orang merencanakan program-program yang tidak baik untuk mendapatkan dunia dan bisa menjatuhkan kewibawaan dan kemuliaan agama, kita datangin, tolong program semacam ini jangan kamu kerjakan, ini ada sebahagian harta, ambil buat kamu. Ini bisa dikatakan sogok untuk kebaikan agama. Untuk menyelamatkan agama. Kalau seandainya program ini terjadi, bahkan agama bisa jadi rusak. Bahkan banyak orang-orang yang akan tersakiti, banyak orang-orang yang akan terzalimi dengan rencana-rencana tersebut. Maka boleh bagi kita mengeluarkan sebahagian harta untuk menyelamatkan hal tersebut. Baik. Yang lebih baik lagi,
Kalau seandainya hanya kepada kita mudaratnya, lebih baik kita menjauhi mereka. Tidak usah kita mengeluarkan agama dunia kita, sebahagian daripada harta kita untuk hal semacam ini. Lebih baik kita menjauhi mereka biar kita selamat daripada kejahatan-kejahatan yang direncanakan oleh orang yang jahat. Wa hadzal ladzi dzakarnahu innama yakun inda ibtila'i bihim. Wa illa fala rukhsata li mu'minin taqiyyin fil ikhtilat bi ahli syarri wa ahli al-batil bal alaihi mujanabatuhum wal ihtiras minhum. Ini yang disebutkan, yang telah kami sebutkan ini adalah ketika seseorang diuji dengan hal tersebut. Kadang enggak ada cara lain, memang harus kita selamatkan agama kita dengan kita korbankan sebahagian harta. Nah, ini dibolehkan. Kalau udah saat semacam ini genting ya. Kalau seandainya tidak seperti itu, ketika kita tidak diuji, maka tidak boleh bagi kita orang yang beriman, yang bertakwa untuk bercampur ataupun berkawan dengan orang-orang yang jahat atau orang-orang yang batil, tetapi kita harus menjauhi mereka dan menghindari diri kita daripada mereka. Kesimpulannya, bergabung dengan orang jahat itu hendaknya dijauhi. Hendaknya kita menjauh daripada orang-orang yang jahat, menjauhi diri daripada orang-orang yang melakukan kebatilan. Seandainya kita sudah terlanjur dekat, sehingga kadang-kala kejahatan dia berimbas kepada agama kita, kejahatan dia berimbas kepada dunia kita, kejahatan dia berimbas kepada harga diri kita, maka boleh bagi kita membela diri dengan mengorbankan sebahagian daripada dunia kita untuk menyelamatkan agama, dunia atau harga diri kita. Yang paling baik kita jauhi mereka supaya kita terhindar daripada keburukan. Nah, ini kalau seandainya sudah terlanjur gabung di situ. Kalau seandainya contoh disebutkan, dipaksa kita untuk mempergunakan barang terlarang, kita boleh mengatakan, ini tolong saya sudah mulai hijrah, jangan paksain saya untuk hal ini. Bila perlu ini uang buat kamu, udah kamu pergi, tolong jangan ganggu saya. Ini hal yang dibolehkan. Kenapa? Karena tujuan kita untuk menyelamatkan diri kita, agama kita, dunia kita boleh, bahkan harga diri kita pun dibolehkan untuk kita selamatkan dengan cara semacam ini. Karena kalau seandainya kita tegah mereka, maka malah yang terjadi lebih mudarat dibandingkan hal semacam ini. Kalau kita bilangin, saya tidak mau, kita akan melawan, bisa jadi kita yang akan disakiti, agama kita akan disakiti, atau harga diri kita yang akan direndahkan. Baik. Wa kadzalika fahdharu minat tajassusi wa huwa talabul wuqufi ala auratin nisa'i al-masturati. Dan begitu juga jauhi olehmu daripada tajassus. Di sini Imam Haddad mengatakan, ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, jangan sampai kita melakukan tajassus. Apa tajassus? Wa huwa talabul wuquf ala auratin nas al-masturah, yaitu kita mencari kesalahan orang lain yang tertutup, mencari tahu kekurangan orang lain yang tidak bisa dilihat secara langsung. Harus kita ngintip, harus kita diam-diam mencari tahu. Ini hati-hati, tajassus namanya. Yang disuruh kepada kita amar ma'ruf dan nahi mungkar, ini lebih khususnya kepada kemungkaran, disuruh halangi apa yang sudah kelihatan di depan kita, bukan menggrebek, bukan mencari tahu hal-hal yang emang tertutup. Kecuali kalau seandainya sudah maklum, sudah ma'ruf bahwa di situ ada kejahatan dan kita memiliki jabatan untuk menghindari dan menghalangi kejahatan tersebut, ini silahkan. Tapi yang tidak boleh, sesuatu yang tidak kelihatan, yang emang tidak ma'ruf, tidak secara umum, hanya saja kita mengintip. Ini sering terjadi. Yang lebih parah lagi, malah lebih duluan memvideokan dibandingkan menghalangi kemungkaran tersebut, supaya ada barang bukti. Yang disuruh sama kita menegah kemungkaran, bukan menonton kemudian baru kita mengumbar dan memberitahu kepada orang lain. Ini kesalahan. Bagaimana? Sebelum terjadi kemungkaran, maka saat itulah kita menghalangi kemungkaran tersebut. Kira-kira bisa difahami?
Ini kan sering terjadi, cari tahu itu dah ada orang lajang atau laki-laki masuk ke rumah janda itu. Ayo kita ngintip, tunggu setengah jam kemudian kita ngintip lewat celah-celah rumah. Nanti pas kejadian kita videoin, baru setelah itu baru kita gedor pintunya dan baru kita obrak-abrik dan sebagainya, sudah ada barang bukti. Ini kesalahan. Kalau seandainya kita mau negah kemungkaran sebelum terjadi, baru saja datang ataupun baru saja tiba laki-laki tersebut, langsung kita datangin, ngapain, apa tujuanmu dan sebagainya sebelum terjadi. Ini namanya menegah kemungkaran. Bukan menonton kemungkaran habis itu baru mengumbarkan dan membocorkan kepada orang lain. Baik. Qala Allah Ta'ala wa la tajassasu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan engkau bertajassus, mencari kesalahan dan kekurangan orang lain yang tersembunyi. Wa qala alaihi salatu wassalam man tatabba aurata akhihi tatabba Allah auratah wa man tatabba auratah yuflihu walau fi jawfi baiti. Al-hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang mencari tahu kekurangan saudaranya, Allah Subhanahu wa taala akan mencari tahu kekurangannya. Dan barang siapa yang Allah cari tahu kekurangannya, Allah akan menampakkan kekurangannya walaupun dia di dalam rumahnya. Kalau seandainya kita suka mencari tahu dan mengumbarkan kesalahan orang lain, ini pasti kesalahan kita pun akan kelihatan dan akan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan menampakkan kepada manusia yang lain. Ini sesuai nanti ada hadis disebutkan, barang siapa yang menutupi kesalahan orang lain, Allah Subhanahu wa taala juga akan menutupi kesalahannya. Wa alaikum bisatri auratil muslimin wal kaffi an dzikriha wa isya'atiha. Qala Allah Ta'ala innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishah fil ladhina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Dan juga bagi kamu hendaknya menutupi kekurangan dan kesalahan muslim yang lain dan menghalangi daripada menyebutkan kesalahan orang lain dan juga daripada menampakkan kesalahan orang lain. Ini hati-hati. Jangan sampai kita menyiarkan di hadapan orang lain kesalahan orang yang banyak orang tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya alladzina yuhibbuna an tashi'al fahishah, sesungguhnya orang yang senang, gemar untuk membongkar dan menyebarkan kesalahan ataupun kekejian sama siapa? Sama orang yang beriman yang lain. Ada kesalahan orang dikasih tahu kepada orang beriman yang lain, ini lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Bagi orang yang suka menyebarkan kesalahan ini, kekejian ini, mendapatkan azab yang sangat pedih di dunia dan akhirat. Azab di dunia yang sangat pedih, Allah Subhanahu wa taala akan membongkar kesalahan dan kekurangannya sini. Ya, hati-hati ya. Ya, jangan suka mengumbar kesalahan orang lain. Lebih-lebih orang lain tidak tahu. Yang sudah tahu pun kita enggak usah kabarin lagi. Kenapa? Pokoknya disebutkan dalam satu hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi pegangan dalam kehidupan. La yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilaihi ma yuhibbu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini kalau kita pegang hadis ini, kita enggak usah banyak belajar tentang adab, enggak usah banyak belajar. Kenapa? Kita melihat sesuatu yang tidak senang kita dari orang lain kepada kita, jangan kita lakukan kepada orang lain. Kita berpikir perkataan ini kita enggak senang kalau orang lain mengatakannya kepada kita, jangan kita katakan kepada orang lain. Sehingga dikatakan kepada salah satu ulama, beliau adalah orang yang sangat lembut. Ditanyakan kepada beliau, kenapa engkau, di manakah engkau belajar kelembutan tersebut? Beliau mengatakan, tidak ada saya belajar kelembutan tersebut dari seorang pun, kecuali setiap saya melihat hal yang tidak baik dilakukan oleh orang lain kepada saya juga tidak akan melakukannya. Hal yang baik dikerjakan oleh orang lain kepada saya juga melakukannya kepada orang lain. Ini cara kita mempelajari kelembutan. Bahkan kepada Nabi Isa pun pernah dikatakan, man addabaka, siapa yang memberikan adab kepadamu? Beliau mengatakan, ma addabani ahadun, saya tidak pernah diadabkan, diajarkan adab oleh seorang pun
kecuali setiap kali saya melihat kesalahan orang yang bodoh, maka saya menjauhinya. Kullama ra'aitu jahlal jahili fatajannabtuhu. Setiap kali aku melihat kesalahan yang dilakukan oleh orang yang tidak tahu atau orang yang bodoh, maka saya menjauhinya. Begitu juga dengan hal ini. Kira-kira kalau kita yang melakukan kesalahan, kita sudah menyembunyikan kesalahan, datang orang mengumbarkannya, kita senang atau tidak? Pasti tidak. Maka begitu juga dengan orang lain. Baik. Wa qala alaihi salatu wassalam, man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang menutupi kesalahan muslim yang lain, Allah Subhanahu wa taala akan menutupi kesalahannya di dunia dan akhirat. Dan ini sering terjadi di mana? Di perkumpulan yang ramai. Ketika ada orang mengatakan kesalahan orang lain, hati-hati. Kita punya lidah, orang lain punya salah. Orang lain pun punya lidah, kita pun punya salah. Sebagaimana lidah kita mengumbar kesalahan orang lain, tunggu pada satu saat lidah orang lain yang akan mengumbarkan kesalahan kita. Wala yuqtir al-khawda fi 'uyubin nas wa dzikri masawihim wa kashfi 'auratihim illa kullu munafiqin mamqut. Tidaklah seorang menjauhi diri daripada aib-aib orang lain, dan tidaklah seorang menyebut kesalahan orang lain, membuka aurat orang lain, kecuali dia adalah orang munafik yang emang hina kedudukannya. Orang yang suka membongkar kesalahan orang lain adalah orang munafik. Orang yang suka membongkar kekurangan orang lain, mereka adalah orang munafik yang akan mendapatkan siksa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Amin. Maka yang lebih baik kita sibukkan diri dengan urusan kita. Kalau emang kita bisa mengajak orang lain amar ma'ruf nahi munkar, silakan. Yang tidak boleh membongkar sesuatu yang tidak ketahuan. Ini adab diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah pernah kami sampaikan, cuma kami ulang. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga kekurangan orang lain. Ketika sedang ada pengajian bersama Rasulullah, Rasulullah menjelaskan ilmu, tiba-tiba tercium bau yang tidak sedap di dalam majlis. Sehingga ada sebahagian sahabat bertanya, siapa yang mengeluarkan kentut? Siapa yang kentut? Siapa yang mengeluarkan angin? Tidak ada satupun yang mengakuinya. Kemudian sahabat mengatakan, nanti ketika salat tiba kita akan tahu siapa yang sudah kentut tadi di dalam majlis, karena nanti dia pasti akan keluar berwudu, kemudian kita tahu siapa yang bangun berwudu, itulah yang kentut tadi. Ya, setelah hal tersebut terjadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengadakan pengajian, dan di akhir majlis ketika hendak salat beliau mengatakan, saya masih dalam keadaan suci dan saya mau memperbarui wudu, dan ini satu hal kebaikan. Siapapun di antara kalian yang mau memperbarui wudu, silahkan bangun. Akhirnya semuanya bangun berwudu, sehingga tidak ketahuan siapa yang tadi mengeluarkan angin di dalam majlis. Inilah akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti, mohon maaf, kadang ada di kalangan kita yang hanya dia yang tahu bahwa kawannya mengeluarkan angin, akhirnya dibilangin, ini dia yang keluarin angin. Ini dia yang kentut tadi. Padahal orang lain enggak ada satupun yang tahu. Ini hati-hati. Pada suatu saat kita pun akan seperti itu. Nah, dan ini harus benar-benar. Bagaimana kita kepada orang lain, baik kita kepada orang lain akan baik sama kita. Jahatnya kita kepada orang lain akan jahat sama kita. Bukan orang yang kita jahatin yang akan melakukan kejahatan kepada kita, tapi akan Allah kirim orang lain yang lebih jahat dibandingkan orang tersebut. Walladhi yajibu 'alal muslim idza ra'a min akhihi al-muslim 'auratan ayyasturaha 'alaihi wa ayyasawha fi sirri bi lutfin wa syafaqah wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Yang wajib bagi seorang muslim ketika melihat dari saudaranya muslim yang lain kekurangan, aurat, ada hal yang emang aurat ini adalah sesuatu yang tidak senang orang lain terlihat, itulah aurat. Makanya wajib ditutup. Kalau yang terlihat itu, ini adalah hal yang biasa. Tapi kalau aurat yang wajib ditutup, ini dikatakan oleh para ulama adalah sesuatu yang orang tidak akan senang terlihat hal tersebut. Walaupun sekarang kebanyakan, mohon maaf, udah banyak orang mengumbar aurat. Nah, ini aurat bukan cuma batasan aurat ini, banyak juga akhlak-akhlak yang tidak baik. Banyak orang yang tidak senang ketahuan akhlaknya dan sebagainya. Ini yang wajib bagi kita.
Ketika melihat kekurangan orang lain, muslim kita yang lain, ini wajib kita tutupi. Wajib kita tutupi. Dan setelah itu kita nasihatin dia di dalam kesendirian dengan kelembutan dan penuh dengan kasih sayang. Kalau kita lihat kekurangan orang lain atau ada hal-hal yang tidak pantas, kita panggil nanti dia. Hai fulan, tadi begini. Menurut saya itu hal yang tidak bagus. Sehingga dia terasa bahwa kita benar-benar menasihatinya. Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang menasihatiku secara sembunyi-sembunyi, berarti dia sedang menasihatiku. Tapi barang siapa yang menasihatiku di khalayak ramai, itu berarti dia bukan menasihat tetapi menghina. Ini hati-hati, banyak orang salah cara menasihati orang lain. Dikiranya sudah betul, ternyata sedang melakukan kesalahan. Bahkan bukan baik jadinya, akhirnya baik makin tambah jahat dan makin menjadi-jadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan membantu seorang hamba selama hamba tersebut membantu saudaranya. Ketika kita membantu saudara kita tutupi kesalahannya, Allah Subhanahu wa taala akan menutupi kesalahan kita. Ketika kita membantu kebutuhan orang lain, maka Allah jamin akan membantu kebutuhan kita. Bahkan dikatakan di dalam satu hadis oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang memenuhi kebutuhan saudaranya itu lebih baik dibandingkan dia melakukan i'tikaf di masjid selama 10 tahun. Satu kebaikan, satu hajat yang kita penuhi kepada saudara kita, ini lebih baik dibandingkan kita melakukan i'tikaf di dalam masjid selama 10 tahun. Orang yang i'tikaf dalam masjid karena Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan pahala, akan Allah jauhkan dia daripada neraka sebanyak 3 parit. Satu parit ke parit yang lain itu jauhnya sama seperti jauhnya timur dengan barat. Bayangkan bagaimana 3 parit, begitulah jauhnya orang ini daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala kalau dia beriktikaf karena Allah. Lebih besar pahala membantu orang lain ketika orang lain membutuhkan dibandingkan kita melakukan iktikaf selama 10 tahun. Ini hal yang luar biasa. Baik, jadi yang wajib bagi kita ketika melihat kekurangan orang lain, kita tutupi. Kalau memang harus kita nasihatinlah dia secara sendiri, secara sembunyi-sembunyi, sehingga dia tahu bahwa kita benar-benar menyayanginya. Wa minal wajib ala man ra'a munkaran la yastati' taghyirahu wan nahya anhu ay yabghudha fa'ilahu wa yakrahu fi'lahu bi qalbihi. Dan termasuk kewajiban bagi orang melihat kemungkaran yang tidak sanggup dia ubah kemungkaran tersebut, yang tidak sanggup ia halangi kemungkaran tersebut, maka hendaknya kita membenci pelaku kemungkaran itu. Kita tidak senang karena Allah, dan begitu juga kita harus membenci perbuatan yang dilakukan kemungkaran tersebut dengan hati kita. Pokoknya setiap melihat kemungkaran itu wajib kita ubah. Adakala langsung dengan kekuasaan kita atau dengan lisan kita, tingkatan terakhir adalah dengan hati kita. Ada kebencian dalam hati bahwa hal tersebut saya enggak senang, hal tersebut saya benci, hal tersebut pokoknya saya enggak setuju. Ini sudah termasuk cara menegah kemungkaran, dan ini tingkatan paling rendah. Menandakan selemah-lemah iman seseorang adalah hanya sanggup dengan hatinya. Kama qala alaihi salatu wassalam, fa in lam yastati fa bi qalbi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka jika dia tidak mampu mengubah kemungkaran tersebut dengan lisannya, maka dengan hatinya. Wa yubghidul musirrina 'ala al-ma'asi min al-qurabat wa 'alaihi ay yufariq dhalika al-mawdi' fa inna musyahadatal munkarat wa huduraha bil ikhtiyari ghairu jaiz. Dan juga hendaknya seseorang membenci orang yang terus melakukan maksiat. Orang terus melakukan maksiat, baik itu saudara-saudara dekat kita, orang-orang yang kita kenal, itu termasuk hal yang bagus. Pokoknya saya enggak senang dia enggak salat. Pokoknya saya enggak senang dia berjudi, walaupun mungkin enggak sanggup saya langsung tegah dia dengan kata-kata ataupun tingkah laku saya. Pokoknya dalam hati ada kebencian. Wa alaihi, dan juga bagi kita
hendaknya meninggalkan tempat tersebut. Kenapa? Karena sungguh menyaksikan kemungkaran dan menghadiri tempat-tempat kemungkaran itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Ya. Artinya kalau enggak sanggup, jauhin. Jangan sampai kita ikut nonton. Jangan sampai kita ikut melihat kemungkaran tersebut. Karena kenapa? Melihat, ini disebutkan dalam satu hadis dari baginda Rasulullah dikatakan oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, melihat orang yang mendahulukan, yang senang kepada dunia, itu akan mempengaruhi ke hati kita. Melihat saja. Musyahadatu, kerana sebutkan al-mu'thirina lid-dunya, itu akan menghilangkan tamhu fil qalbi raghbah fil akhirah. Ketika kita melihat orang lain senang kepada dunia, itu akan menghilangkan dalam hati kita kecintaan kepada akhirat. Dan beliau mengesebutkan fa kaifa bi mukhalatatihim wa mujalasatihim. Bagaimana kalau seandainya kita sampai bergabung, sampai bergaul, sampai duduk sama mereka. Melihat saja bisa mempengaruhi, apalagi ikut bergaul. Ini orang yang cinta kepada dunia, apalagi kalau seandainya orang yang melakukan kemungkaran. Ini mendapatkan dosa juga. Lebih baik kita hindari, kalau memang enggak sanggup kita menghalangi mereka melakukan kemungkaran. Lebih-lebih sekarang di zaman-zaman sekarang ini, banyak sekali orang yang beraninya secara terang-terangan melakukan kemungkaran. Seperti yang kita bilang pada pertemuan yang lalu, kalau lewat Pak Reja, lewat Pak Imam, diajak gabung Pak, diajak gabung. Kalau dulu orang takut, tapi sekarang udah berani, bahkan anak-anak terang-terangan terus. Enggak banyak-banyak Pak, cuma 15.000 cuma. 15.000 ya. Sampai segitunya sekarang. Ini hati-hati. Semalam kami mengadakan pengajian dan ada yang bertanya kepada kami, bagaimana hukumnya mengadakan perlombaan yang di perlombaan tersebut ada pendaftaran. Maka kami jawab bahwa jika pendaftaran tersebut, uang pendaftaran dijadikan sebagai hadiah, maka itu termasuk judi. Kenapa? Karena ada yang terzalimi. Bagaimana cara biar enggak terjadi judi? Ada satu orang yang memberikan hadiah, dan uang pendaftaran ini diambil untuk kebutuhan perlombaan semacam jurinya, tempatnya, persiapan dan sebagainya. Sedangkan untuk hadiah ada dari orang lain. Karena kenapa? Orang sudah tahu ini bahwa pendaftaran pasti akan dijadikan hadiah, dan ketika dia tidak menang, maka uang tersebut hilang, dia terzalimi. Tapi kalau seandainya dipergunakan untuk kebutuhan perlombaan semacam tempat, juri dan sebagainya, semuanya mendapatinya. Ini hendaknya harus kita perhatikan. Lebih-lebih sekarang lagi musim layang-layang. Ada perlombaan, lomba naikin layang-layang. Ini hati-hati, jangan sampai kita termasuk orang yang terdepan dalam mengadakan acara semacam ini jika memang ada judi di dalamnya. Kalau nggak ada judi silahkan, boleh kita menikmati dengan hal-hal yang mubah semacam itu. Tapi kalau ada judi, maka coba jika kita memiliki jabatan, halangi hal tersebut supaya tidak Allah turunkan azab dan murkanya Allah, bukan cuma kepada mereka, tapi juga kepada kita yang enggak melakukan atau hanya ikut menontonnya. Baik. Wa man nahahu an munkar falam yantahi wa asarra ala munkarin fa'alaihi ayyahjurahu wa yujanibu hatta yatrukal munkar wa yatub ila rabbih minhu. Dan barang siapa sudah menghalangi daripada kemungkaran, orang lain yang melakukan kemungkaran sudah pernah saya tegur tunggu, tetapi masih belum berhenti, dia tetap melakukan kemungkaran, maka apa yang harus kita ambil sikap? Kita hijrah dan kita jauhi daripada tempat tersebut, kita tinggalkan dia sehingga dia meninggalkan kemungkaran atau dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan persahabatan karena Allah. Kita punya kawan kadang yang bestie kita, dekat kita sama dia. Kita harus berani meninggalkan dia jika dia sudah berani melakukan maksiat. Kita nasihatin, dia enggak mau dengar, udah tinggalin dia, enggak usah berkawan dengan dia. Sehingga dia meninggalkan kemungkaran, baru kita mendekat. Ini namanya benci karena Allah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Cinta karena Allah kenapa? Saya cinta sama orang tersebut karena dengan saya dekat sama mereka, saya makin dekat dengan Allah. Saya benci kepada perbuatan tersebut karena itu yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena benci karena dia tidak memberikan manfaat kepada saya, bukan. Benci karena dia melakukan maksiat. Ketika hilang maksiat tersebut, saya akan mendekati lagi. Ini namanya cinta dan benci karena
Karena Allah Subhanahu wa taala, Allah menjamin bagi orang semacam ini di hari kiamat, yauma la dhilla illa dhilluh, akan diberikan 7 orang yang mendapatkan naungan. Naungan Allah Subhanahu wa taala ketika itu tidak ada naungan kecuali hanya dari Allah. Siapa itu? 2 laki-laki yang mereka berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, min awthaqi ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sungguh telah mengatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk tali keimanan yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Nih, sekarang cinta karena Allah sering dipakai oleh anak muda, dikatakan kalimat tersebut kepada gadis-gadis, bawa nama cinta karena Allah. Ini hati-hati, udah maksiat bawa nama Allah lagi. Atau kadang ada bapak-bapak juga kadang bilangin ini cinta karena Allah. Ini hati-hati, kalau memang bukan karena cinta karena Allah akan menghindari pada maksiat. Benci karena Allah SWT karena menginginkan kebaikan kepada dia. Ini harus benar-benar kita perhatikan. Termasuk tali keimanan yang paling kuat adalah saling mencintai karena Allah dan saling membenci karena Allah. Baik. Jadi kesimpulannya, ketika kita melihat kemungkaran, maka hendaknya kita menegahnya semampu mungkin. Tidak mampu dengan cara lain, paling tidak dengan hati kita. Sudah kita coba dengan hati enggak mampu, ya udah kita tinggalin. Bahkan seandainya lebih-lebih kita punya anak nih, ketika anak tersebut enggak mau dengar apa yang kita sampaikan, dia enggak mau patuh dengan apa yang kita sampaikan, kita suruh apa yang diperintah Allah dan kita suruh jauh daripada larangan Allah, malah kebalikan yang dia kerjakan, kita memiliki kekuasaan dengan setegas-tegasnya supaya dia meninggalkan hal tersebut, kemungkaran tersebut, dan dia tetap melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun strategi maka dibolehkan. Ini tujuan karena kita cinta kepada mereka. Nanti akan disebutkan ketika kita melihat seorang mendapatkan musibah tentang dunianya, maka kita pasti membantunya. Maka harusnya lebih kita membantu dia ketika dia musibah dengan akhiratnya. Ketika kita melihat anak kita enggak salat, enggak bangun, maka disebutkan oleh sebahagian ulama, coba bayangkan kalau seandainya rumahmu kebakaran. Rumahmu terbakar, apakah anakmu akan kamu biarin terbakar di dalamnya? Apa yang akan kita lakukan kalau seandainya rumah kita terbakar? Anak kita tertidur, apakah kita biarin? Pasti kita bangunin. Begitu juga dengan ini, kita tidak mau anak kita terbakar dengan api akhirat, maka kita membangunkannya dengan cara bagaimanapun itu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita dan keluarga kita menjadi orang yang melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, jika ada yang bertanya silahkan. Silakan. Bagaimana ketika kita menghadapi seorang laki-laki sebagaimana dikatakan bahwa rijalun la yadri wa la yadanahu la yadri. Bagaimana kita punya akhlak adab menghadapi orang disebutkan di situ rijalun ya la yadri wa annahu la yadri fahuwa jahilun fa'allimuh. Ketika kamu dapati seorang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu, ini adalah orang bodoh, maka ajarin dia. Ketika kita melihat ada orang yang dia melakukan kesalahan karena dia tidak tahu dan tidak tahu bahwa itu salah, maka ini adalah orang yang tidak tahu, caranya adalah ajarin, kasih tahu itu salah. Karena ada sebahagian, mohon maaf seperti yang kita sampaikan, enggak tahu bahwa itu riba, sehingga dia melakukan, dikiranya itu bagus. Menghutangkan uang kepada orang 2 juta selama setahun, masa 100.000 kan enggak apa-apa, lebihin, nanti waktu bayarin berapa? Tambahin 100.000 ya. Kenapa 100.000? Kan uang saya udah kamu pakai ini 2 juta selama setahun lagi. Maka 100.000 kayaknya enggak apa-apa, administrasi namanya. Ini bagaimana? Orang semacam ini harus kita datangin dan kita sampaikan sehingga dia sadar ternyata bahwa yang dia kerjakan ini salah. Ada seorang laki-laki yang dia tahu tapi dia tidak tahu bahwa dirinya tahu, padahal dia tahu. Ini fa innahu ghafilun
fanabbihu, dia adalah orang yang lalai, maka berikan peringatan kepada dia. Ada sebagian dia tahu nih, kalau secara keilmuan dia tahu, ternyata dia mengerjakan karena dia lupa dengan keadaan dia, maka kasih tahu. Nasihat apa? Berikan peringatan, kamu nggak cocok dengan ini, kamu begini begini begini. Oh iya ya, ya baru sadar. Baik, kurang lebih seperti itu. Ada lagi? Silakan. Insyaallah. Enggak apa? Baik. Yang pertama tentang tajassus. Orang sekarang tidak tahu ada kemungkaran kecuali dengan cara mentajassus. Ini dari segi keamanannya. Yang dianjurkan adalah razia. Razia itu tidak sampai ke dalam-dalamnya. Yang dianjurkan bikin peraturan dengan sanksi daripada peraturan tersebut. Setelah itu mereka mengawasi secara ketat di peraturan aja. Artinya seandainya sekarang kita lebih-lebih wilayah kita ini banyak homestay, banyak hotel-hotel, maka dari segi pemerintahan menganjurkan kepada yang punya hotel untuk bikin peraturan tidak boleh gabung laki-laki dan perempuan kecuali dengan membawa buku nikah. Maka setelah ada peraturan tersebut, ini ke dalam nggak usah periksa lagi. Ketika tidak ada terpenuhi dengan peraturan yang sudah ada, maka silakan hindari. Ini yang disebutkan dengan nahi mungkar. Bukan setelah masuk baru digerebek. Nah, ini artinya bisa diantisipasi dengan peraturan-peraturan yang dibuat dengan sebijaksana mungkin. Nah, ini yang bahayanya, nggak ada peraturan. Kemudian tiba-tiba datang WH. Gimana nggak digerebek seandainya seperti itu kan? Satu segi karena kesalahan daripada hal ini. Bahkan sudah pernah kami sampaikan contoh yang keras ditegur kepada pelaku kemungkaran, yaitu Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pada masa jabatan beliau di malam-malam hari beliau sering keliling dengan beberapa kawan dan ajudan beliau, pendamping beliau ke wilayah-wilayah kekuasaan beliau untuk mencari di mana ada masalah biar beliau tahu, di mana ada kemungkaran biar beliau bisa menghindarkan kemungkaran tersebut. Akhirnya lewat satu rumah mendengar ada percakapan di dalam antara laki-laki dengan perempuan kayak dia dalam keadaan mabuk dan sebagainya. Setelah itu apa yang beliau lakukan? Panjat pagar, masuk ke dalamnya dan mengatakan kedapatan kau. Istilah bahasa sekarang ketangkap basah. Ketangkap basah. Sekarang mau lari kemana, kamu akan kena hukum begini-begini. Kata laki-laki tersebut, mohon maaf wahai Amirul Mukminin, saya emang salah.
Tapi yang harus engkau ketahui, saya cuma satu kesalahan saya, sedangkan kamu 3 kesalahan. 3 kesalahan yang kamu lakukan. Apa kesalahan itu? Yang pertama, ketika masuk rumah orang hendaknya mengetuk pintu, memberi salam, sedangkan kamu tidak mengetuk pintu, enggak memberi salam. Yang kedua, meminta izin. Kalau dikasih izin masuk, baru masuk. Kalau enggak, silahkan pulang. Ini izinnya pun 3 kali. Yang ketiga, ketika kamu masuk ke rumah orang lewat pintu, sedangkan kamu panjat pagar. 3 kesalahanmu, wahai Amirul Mukminin, dan kamu lebih berdosa dibandingkan saya. Terkejut Sayyidina Umar ketika mendengar perkataan semacam ini. Akhirnya kata Sayyidina Umar, kalau saya maafkan kamu, apa yang akan kamu lakukan? Kalau kamu memaafkan saya, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan menghindari dan saya akan meninggalkan maksiat ini. Kalau kamu saya maafkan dan saya akan menghindari maksiat yang saya lakukan ini. Inilah cara yang sebenarnya, tegur gitu secara langsung. Jadi bisa saja razia itu tetap dilakukan, tetapi dengan cara yang terang-terangan saja. Dan jika ada tempat-tempat yang emang banyak kabar bahawa di situ sering ada maksiat, suruh bikin peraturan dengan peraturan tertentu. Lebih-lebih kita punya kanun tersendiri di wilayah Aceh ini untuk mengatur masalah semacam ini. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, tentang di kampung banyak kali maksiat, para raja, para imam, para pemerintahan kampung tidak sanggup lagi. Sedangkan di kampung tersebut ada pesantren. Ini sama juga antara tungku-tungku dengan orang-orang tua yang ada di kampung, itu sama tugasnya menghalangi kemungkaran, menegah kemungkaran. Cuman kemampuan tungku-tungku ini lebih sedikit dibandingkan kemampuannya para pemerintahan kampung. Cara yang lebih baik, jangan langsung turun tangan untuk menghadapi kemungkaran, tetapi lebih duluan mendatangi pemerintahan kampung. Tunggu-tunggu kalau memang udah lihat bahwa Pak Raja udah begini, nasihatin lagi. Dan kalau dibuat peraturan di kampung dengan tegas dan disepakati oleh semua pemerintahan, pasti mereka enggak berani melakukan kemungkaran. Begitu Pak Raja. Semua pemerintahan kampung setuju dengan peraturan ini, pasti yang melakukan maksiat mau tidak mau mereka harus meninggalkan maksiat tersebut dan kemungkaran tersebut. Ini masalahnya sebahagian pemerintahan tersebut dapat jatah di situ. Ada sebahagian emang ada fee-nya misalnya. Ini enggak semua kampung seperti itu. Kalau seandainya semacam ini, kalau dulu ada kelompok Taliban dulu. Pada masa-masa dulu ada Taliban di Aceh. Itu tugasnya apa? Perangi hal-hal aliran-aliran yang tidak baik. Kalau ada maksiat langsung turun tangan pakai pedang dan sebagainya kan. Ada pada masa dulu di wilayah kita di Aceh secara umum. Apakah itu termasuk salah satu caranya? Kalau mampu, dan di sini kalau seandainya dengan cara ini tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Kalau seandainya bisa menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka cukup menghadapinya dengan hati dan berdoa kepada Allah. Takutnya kalau seandainya tunggu-tunggu turun ke situ, malah yang terjadi apa? Dibakarnya pesantren, dibakarnya sebagainya. Bahkan setiap orang dihalangi dan sebagainya. Ini lebih baik kita berdoa kepada Allah dan cukup dengan kebencian dengan hati kita. Kenapa? Karena yang punya jabatan sudah mulai enggak sanggup, apalagi kita yang tidak memiliki jabatan. Tapi hal tersebut, ini tolong nih yang punya jabatan di kampung, lebih-lebih yang baru diangkat sebagai camat, coba dilihat di kampung-kampung tersebut. Jangan sampai maksiat dibiarkan, tapi dengan cara kelembutan, step by step katanya, satu langkah demi satu langkah, sedikit demi sedikit, ya, dengan kebijakan-kebijakan. Dan semua orang pasti dalam hati kecilnya kepingin kebaikan terjadi, dan pasti dalam hati kecil mereka tidak mau keburukan itu terjadi. Bahkan bila perlu, coba ajak dengan logika, ajak dengan logika. Bayangkan, ini kan termasuk cara Rasulullah SAW ketika menegah kemungkaran. Ada seorang mengatakan, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, tapi saya mohon maaf tidak bisa ninggalin zina. Saya tidak bisa ninggalin zina. Mau saya masuk Islam, tapi zina itu dah jadi rutinitas. Tak sanggup saya ninggalin. Kata sahabat hampir marah, dia mau bunuh orang ini, mau pukul orang ini. Tapi Rasulullah, enggak apa-apa, masuk terus Islam. Tapi harus kamu ketahui, coba lihat sekarang.
Yang kamu zinai itu adalah kemungkinan bisa jadi saudari orang lain, bisa jadi anak orang lain, bisa jadi istri orang lain, bisa jadi ibu orang lain. Bayangkan seandainya sekarang ada orang yang menzinai saudarimu, apa yang akan kamu lakukan? Bayangkan kalau seandainya ada yang menzinai anakmu, apa yang akan kamu lakukan? Akan saya marah dan saya bunuh dia ya Rasulullah. Bagaimana kalau seandainya yang dizinai tersebut adalah istrimu? Saya akan marah, saya akan bunuh dia ya Rasulullah. Bagaimana kalau seandainya yang dizinai adalah ibumu? Saya akan marah dan saya akan bunuh. Begitu juga yang kamu lakukan. Ya, dia sadar bahwa memang tidak pantas hal ini dilakukan kepada orang lain. Dengan sedikit demi sedikit dia bisa meninggalkan zina. Ini termasuk metode. Artinya trik harus kita cari. Jangan sampai menegah kemungkaran malah menimbulkan kemungkaran yang paling besar. Ini bukan cara yang bagus. Kemudian yang ketiga, tentang ada imam yang tidak fasih bacaan. Ya. Kemudian terpaksa menjadi imam juga. Ini seandainya ada orang yang lebih fasih, lebih memilih tawadhu, kepada Allah, merendah diri. Jangan saya, biar beliau aja. Pokoknya jangan saya. Padahal beliau tahu yang lain rusak semuanya. Yang lain bermasalah. Seandainya yang lain pasti dibawanya, dikemudinya ke dalam jurang misalnya. Ini wajib bagi orang yang tahu bahwa dia lebih banyak kemampuannya untuk mencalonkan diri dan meminta menjadi imam. Kalau emang jelas bahwa yang jadi imam contohnya ataupun jadi pemimpin seseorang yang tidak benar dan tidak berhak, ini wajib, ada istilahnya wajib mencalonkan diri menjadi pemimpin di kampung, di satu tempat dan sebagainya. Begitu juga dengan imam ini, tidak boleh tawadhu kecuali 11-12, artinya tingkatannya hampir sama, silahkan. Seandainya tetap beliau bertawadhu, merendah diri, dan majulah yang lain, salah, ikut berdosa yang tadi berilmu yang memilih merendah diri. Ini harusnya inilah tugasnya pesantren sebenarnya. Ya, tugasnya pesantren harusnya membimbing, bahkan harusnya mengirim dan sebagainya. Kalau seandainya dengan peraturan tidak memungkinkan mengirim, orang yang di kampung yang tugasnya tokoh-tokoh agama, mereka harus sadar diri kalau kemampuannya masih kurang, jangan berhenti untuk belajar. Tidak boleh langsung misalnya kita salahin orang pesantren, tidak boleh juga ya, karena mereka dalam tahap belajar ya. Tapi semuanya punya tugas. Tunggu-tunggu harus melihat bahwa ini kalau ada kesalahan, ajak untuk memperbaiki. Dan orang yang sudah diberi jabatan, coba lihat kemampuan diri sendiri. Mampu enggak? Bagaimana kemampuan? Sudah cocok? Standar enggak? Kalau belum, jangan berhenti belajar. Dan lebih bagus sebenarnya tadi. Bahkan kalau kami ketika belajar di Yaman itu termasuk Habib Umar, di setiap hari Kamis sore, beliau kirim ke kampung-kampung untuk berdakwah. Dikirim ke kampung berdakwah. Bahkan di tempat-tempat yang memang berlawanan alirannya tetap dikirim, disampaikan secara bil mau'idatil hasanah, dengan mau'idah yang bagus. Termasuk masalah hal semacam ini punya tugas karena mereka punya pekerjaan tersendiri, masih dalam tahap belajar. Kalau kita suruh turun tangan langsung menjadi imam di kampung, mungkin akan menghambat belajarnya mereka. Kurang lebih seperti itu. Intinya ini di antara kita yang sudah diangkat ataupun pernah jadi imam di kampung, ini harus kita tes sama tunggu-tunggu, tolong dengerin bacaan saya, udah benar atau tidak. Kalau enggak, kita berarti bertanggung jawab, karena memimpin takutnya yang kita pimpin malah kita arahin ke tempat yang tidak benar. Ini kan imam ini sama seperti sopir. Sopir kalau ahli dia akan sampai tujuan, tapi kalau enggak ahli bisa jadi masuk jurang. Kurang lebih seperti itu. Baik, silakan. Ada satu lagi kita tadi.
kita tahu kalau dia jadi kontrolnya lebih besar. Maka tidak tahu apa yang boleh jadi bagaimana. Terus yang kedua bagaimana kemudian kita menjadi ada harapan sesuatu yang tidak. Padahal kita tidak mampu mempunyai untuk membuka jabatan. Kita tidak mampu mengemban jabatan, tetapi ini kita jawab yang kedua. Yang kedua itu termasuk tanda-tanda hari kiamat. Tanda hari kiamat disebutkan ketika memberikan sesuatu bukan kepada ahlinya dan dia paksain diri. Ini lebih bahaya lagi. Hendaknya kita sadar diri, kecuali ketika itu tidak mampu, tapi kita ada kemampuan untuk mempersiapkan diri, boleh. Kita diberikan jabatan, kamu jadi imam. Setelah dilihat nggak ada yang lain imam, saya pun nggak cocok, nggak ada yang lain, pokoknya kamu harus jadi imam. Contohnya semacam tadi. Jadi kita emang nggak mampu, ya udah, persiapkan seketika itu menjadi imam. Ini curhatan Pak Imam di sini dulu. Beliau, jangan saya, karena udah dipaksa, pokoknya bapak harus jadi imam. Beliau harus belajar ketunggu-tunggu, belajarin doa dan sebagainya sama dia begini begitu kan. Karena emang ada sebahagian dia merasa nggak mampu, tapi ada yang lebih di belakangnya lebih nggak mampu lagi. Artinya boleh tetap ambil jabatan tersebut jika kita siap untuk mempersiapkan diri kita. Yang kedua, tentang masalah memilih dengan pakai uang. Ini satu segi agak dilema juga. Kita mau bilangin nggak boleh, takutnya naik yang inilah ketika orang baik berdiam diri, maka orang jahat dikirain betul. Ini kan sering. Ketika orang benar diam, maka dianggap orang salah itu yang betul. Dan ketika melihat kesalahan, langsung bilangin itu enggak betul. Itu seharusnya kan. Kalau seandainya semacam ini, apakah nggak ada cara lain? Harus dengan uang? Nggak ada jalur langit ya. Ada istilahnya membeli hak. Ada istilahnya membeli hak. Di antara yang diseleksi ini contoh. Semuanya kita udah lihat bahwa kemampuannya berbeda-beda. Ada satu yang emang lebih berhak, tapi disyaratkan. Apa syaratnya? Kamu harus kasih uang segini untuk bisa kamu dapati hak kamu. Seandainya nggak kamu kasih, akan dinaikkan orang yang emang bukan jahat dia. Satu segi ini kalau kita kuat iman nggak boleh tetap. Satu segi kalau kita menjaga keimanan kita yang kuat tetap nggak boleh. Tapi ada celah di situ dibolehkan karena ini kursi kita, jatah kita, hak kita berikan, bukan uang sogok karena emang kita udah jatah. Yang sogok itu adalah kita nggak punya jatah, supaya ada jatah kita kasih uang. Bisa dipahami ya? Kita emang udah hak ini, emang kita yang lulus, cuma katanya bisa jadi nama kita akan dipindahin, ditaruh ke bawah. Kalau nggak ada administrasi sedikit lagi. Ini administrasi ini tidak sampai dikatakan kesogok kalau seandainya kita emang hak kita yang kita beli. Begitu juga dengan masalah tadi, ini harus dilihat yang emang yang baik ini benar-benar berhak atau enggak. Takutnya nanti dijadikan sebagai celah dengannya. Takutnya ini jawaban ini, berarti boleh kita pakai uang. Padahal kemampuannya hanya menurut dia bahwa dia mampu, sedangkan secara umum dia nggak mampu. Ini harus dilihat kembali. Kalau seandainya emang lawannya orang jahat dan kalau dibiarin ini akan menimbulkan kemudaratan lebih besar, mungkin, tapi nanti coba kami cari kembali. Mungkin bisa jadi dengan cara seperti itu. Cuma ditakutkan akan terus-terusan alasan itu dipakai. Merasa diri lebih baik, akhirnya boleh saya pakai uang untuk bisa mencalonkan diri karena saya lebih baik dibandingkan ini. Satu segi suudzon juga, melihat orang lain tidak baik, karena tidak semua orang akan bertahan dengan tidak baik.
Bisa jadi ketika sudah diberikan jabatan, sudah ada yang nasihatin, akhirnya dia menjadi baik, bisa jadi. Banyak kemungkaran itu ketika ada mafasid, itu ketika ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil, maka tetap dipilih yang lebih kecil dibandingkan yang lebih besar. Kurang lebih seperti itu. Baik, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari menyadarkan kita bahawa amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah tugas bersama. Lebih-lebih kita yang tinggal bermasyarakat, melihat kemungkaran yang dilakukan oleh bukan anak kita sekalipun, hendaknya kita tegur walaupun cuma dengan kata-kata, nak jangan, nak jangan. Ketika ada yang kita tegur sebahagian ibunya marah, itu biarin aja. Ada sebahagian orang tua ketika ditegur anaknya dibilangin, enggak usah tegur anak saya, tegurin diri anakmu aja. Ini akan ada kalimat nanti disebutkan di sini. Apa disebutkan? Alaika nafsak. Ketika kita tegur kesalahan orang lain, bilangin alaika nafsak, urusan dirimu sendiri. Ini ada kata-kata, ini sering sekali dipakai. Enggak usah ngurusin orang lain, ngurusin dirimu sendiri dan keluargamu aja. Ini disebutkan orang ini adalah orang yang benar-benar benci dengan kebenaran dan ditakutkan Allah akan turunkan murkanya dan akan Allah berikan marahnya, dan ini termasuk tempatnya di dalam jahannam. Ini ngeri kali ini, karena kebenaran kita tolak. Orang bilangin kebenaran, urusin dirimu sendiri. Kamu juga belum benar. Ini udah, kalau mau salat terus, ini kan sering. Ayo salat terus, enggak usah ngurusin. Kamu kira saya enggak salat? Padahal benar enggak salat. Baik, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan nanti kita tetap istiqamah, insyaallah. Pertemuan akan datang kita tuntaskan tentang masalah amar ma'ruf nahi mungkar, dan harus kita ketahui ada istilahnya cinta karena Allah, ada juga benci karena Allah. Benci karena Allah, harapan kita supaya dia baik, dan kita akan baik lagi ketika dia sudah kembali kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia meninggalkan kemungkaran, kita baik. Ini kawan yang cinta karena Allah. Begitu juga kita membenci ketika dia melakukan kesalahan, ini juga benci karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita dan bisa melihat dengan mata yang jernih, dan kita mau dan mampu menutupi kesalahan orang lain dengan harapan Allah Subhanahu wa taala menutupi kesalahan kita. Karena semua kita punya salah. Semua kita punya salah. Orang lain punya salah, kita pun punya salah. Kita bisa bicara, orang lain pun bisa bicara. Maka lebih baik kita tutupi kesalahan orang lain, kecuali kesalahan yang sudah terang-terangan dikerjakan. Kalau sudah terang-terangan, ini wajib bagi lebih-lebih kepada pemerintahan untuk menegurnya, karena kalau berdiam diri takutnya akan ada orang lain yang mengikutinya. Tapi kalau seandainya masih, ini ada sebagian bangga menampakkan kemungkaran, bangga bermaksiat, bangga melakukan kesalahan, ini bahaya kali. Karena kenapa? Dia sudah dosa diri sendiri dan takutnya akan ada orang lain yang mengikuti kesalahan tersebut. Kan tolong yang mungkin punya hak, ini yang punya kedai-kedai wifi dan sebagainya, bisa disuruh tulis, mohon maaf di sini tidak melayani judi. Mohon maaf di sini tidak melayani. Intinya tulis, dengan tulisan tersebut akan menghindari kemaksiatan. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ridha-Nya kepada kita dan kasih sayang kepada kita, sehingga kita menjadi hamba yang makin hari makin baik, dan kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam golongan orang baik. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.